Ya, ini lampirannya ya. Jadi, eee, intinya latar belakangnya kesehatan sebagaimana unsur kesejahteraan sosial. Oke, lanjut lah ya. Kemudian, pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban ganda, bahkan, sekarang triple burden ya, sekarang sudah triple burden. Artinya apa? Yang penyakit menular masih banyak, sekarang muncul penyakit degeneratif, itu double burden ya. Kemudian sekarang muncul lagi yang emerging disease kayak Covid gitu ya. Jadi sekarang triple burden, 3 lapis bebannya. Kayak kemudian menurut Undang-Undang 36 tentang kesehatan, nah itu imunisasi merupakan salah satu upaya, oke. Kemudian juga di Sustainable Development Goals, menurunkan angka kematian pada, anak ya, balita, kemudian neonatus, itu juga di, SDGs nomor 3 ya. Kemudian nah ini kegiatan imunisasi diselenggarakan sejak 1956. Nih ya, kalau kalau ada yang ditanya. Oh, ada yang nanya. 1956. Mulai tahun 1977, kegiatan imunisasi diperoleh menjadi program pengembangan imunisasi atau PPI. Kemudian dalam rangka pencegahan PD3I, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Apa aja penyakitnya? TB, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus, serta hepatitis B. Ya, ini yang imunisasi dasar ya. Oke, lanjut aja. Ya, lanjut. Nah, itu apa tuh? Pada WHO melalui WHA, oh, jadi, WHO melalui World Health Assembly. Oh, ini anggapannya kayak forumnya gitu kali ya, WHA ini ya, forumnya. Jadi World Health Assembly itu pada tahun 2012 merekomendasikan rencana aksi global 2011 sampai 2020 menetapkan cakupan imunisasi nasional minimal 90% dan cakupan imunisasi di kabupaten minimal 80%. Nah, itu berdasarkan WHO ya 2012. Harapannya 2011 sampai 2020 cakupan provinsi 90%, cakupan kabupaten kota 80%. Oke, nah eradikasi polio tahun 2020, kemudian apa tuh, ya eliminasi campak dan rubella serta introduksi vaksin baru. Nah, eliminasi campak dan rubella, makanya kemarin kita ada imunisasi tambahan MR ya. Kemudian ya lanjut saja, ya, tujuan umumnya turunnya angka kesakitan, kemudian kecacatan dan kematian akibat PD3I. Kemudian tujuan khususnya tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sesuai target target RPJMN. Oke, cakupan imunisasi dasar lengkap ya. Berapa tuh RPJMN? Berapa persen ya? Nah, nanti kita lihat lagi. Kemudian kalau nggak salah 80% ya. Ya, tercapainya universal child immunization minimal 80% bayi yang mendapat, imunisasi dasar lengkap di suatu desa atau kelurahan, di seluruh desa atau kelurahan ya, 80%. Oke, lanjut, ya lanjut aja. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Sudah kita bahas di awal tadi, intinya yang secara garis besar imunisasi itu dibagi dua, yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan. Kalau imunisasi program yaitu diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat gitu ya, baik secara keseluruhan masyarakatnya yang diwajibkan atau kepada orang-orang tertentu dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya. Nah, dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Program ini atau imunisasi program nama lainnya imunisasi wajib ya, dibagi menjadi 3 yaitu imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus, gitu. Imunisasi rutin dibagi jadi 2 imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Oke, hafal lah ya sudah. Kemudian menteri dapat menetapkan jenis imunisasi program, ya betul, berdasarkan dari komite penasehat tadi, KPAIN. Kemudian introduksi imunisasi baru ke dalam imunisasi program dapat diawali dengan kampanye
atau demonstran program, oke. Kemudian imunisasi diberikan pada sasaran yang sehat. Nah, prosedur screening sasaran meliputi kondisi sasaran, jenis dan manfaat vaksin yang diberikan, apa akibat bila tidak diimunisasi apa, kemungkinan KIPI gimana, jadwal imunisasi berikutnya. Nah, itu yang screening ya. Sistematika screening pemberian imunisasi. Jadi, sasaran datang di klinik, sehat atau sakit. Kalau sehat, status imunisasinya lengkap atau belum. Kalau belum atau belum lengkap, indikasi atau kontraindikasi. Kalau tidak ada kontraindikasi, motivasi untuk imunisasi. Tapi kalau ada kontraindikasi, tidak diimunisasi. Tapi kalau pasiennya sakit, lihat status imunisasinya. Kalau misalnya belum lengkap atau lengkap, ini ada kontraindikasi enggak? Kalau tidak ada, motivasi untuk imunisasi saat sehat gitu ya. Kalau ada kontraindikasi, tidak diimunisasi. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini yang imunisasi dasar ya. Imunisasi rutin dibagi dua, dasar dan lanjutan. Yang dasar itu diberikannya 0 sampai 24 jam itu hepatitis B. Kemudian satu bulan BCG polio, 2 3 4 itu pentabio ya kalau mereknya, yaitu 5 penyakit DPT, hepatitis B, hemofilus influenza B, kemudian polio. Itu 5 tadi ya, pentabio 5 penyakit, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan HIV. Kemudian ditambah dengan polio. Oke, polionya untuk bulan kedua, ketiga, dan keempat itu polio oral. Kalau pada bulan keempat selain oral diberikan polio yang injeksi, ya injeksi polio. Kemudian pada bulan ke-9 itu dilakukan pemeriksaan imunisasi campak. Ya, kemudian lanjut. Nah, itu jaraknya yang antar itu tuh 1 bulan ya. Antara yang 2 3 4 itu. Nah, ini catatannya. Pemberian hepatitis B paling optimal diberikan pada bayi kurang dari 24 jam pasca persalinan dan didahului suntikan vitamin K 2 sampai 3 jam sebelumnya. Nah, jadi pemberian vitamin K dulu 2 sampai 3 jam, kemudian baru diberikan HB0. Istilahnya kan HB0 ya, hepatitis B0. Nah, kalau pasiennya pada daerah yang sulit akses, hepatitis B masih bisa diberikan pada usia kurang dari 7 hari. Jadi misalnya akses ke pemberian HB0-nya susah, jadi bisa aja masih diberikan sampai usia 7 hari. Kemudian tadi kan BCG dan polio 1 diberikannya pada usia 1 bulan. Tapi kalau misalnya bayi lahir di institusi rumah sakit, klinik atau bidan praktek swasta, imunisasi BCG dan polionya diberikan sebelum pulang ya. Tapi nggak boleh diberikan, tidak boleh diberikan saat masih di rumah sakit karena dia, adalah, masih apa, vaksin yang hidup yang dilemahkan ya. Jadi takutnya muncul penyakit berisiko untuk terkena, kan salah satu risikonya, vaksin ini kan munculnya penyakit yang divaksinkan gitu ya. Apalagi ini bentuk vaksinnya adalah yang hidup dilemahkan. Nah, makanya untuk BCG dan polio kalaupun mau diberikan di swasta, diberikan diberikannya sebelum pulang kalau misalnya dia di fasilitas kesehatan lahirnya. Nah, tuh. Kemudian tapi kalau misalnya dia tidak di fasilitas kesehatan, diberikannya 1 bulan, umur 1 bulan. Nah, BCG, nah ini juga perubahan dikit ya. BCG optimal diberikan usia kurang dari 2 bulan, usia sampai 2 bulan. Dapat diberikan kurang dari 1 tahun tanpa perlu melakukan tes mantuk. Nah, ini kalau di sini dia tanpa tes mantuk usia 1 tahun ya. Kalau misalnya yang
Ya ini kan imunisasi terbaru ya. Kalau dulu umur 3 bulan saja sudah lewat dari 3 bulan, harus BCG dulu, tapi kalau sekarang, kalau kurang dari 1 tahun tidak perlu mantuk. Kemudian bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar, DPT, HIB, DPT DPT, HB, HIB1 itu kan pentabio 1, pentabio 2, pentabio 3 dengan jadwal dan interval sebagaimana tabel 1 maka dinyatakan status imunisasinya T2. Nah, jadi kan sebenarnya, kalau untuk tetanus ini kan dia pemberiannya kan 5 kali, istilahnya T1, T2, T3, T4, T5. T1 itu diberikannya misalnya kalau misalnya dianggap kayak misalnya ibu hamil ya ibu hamil, ibu mau menikah gitu ya, caten. Biasanya kita ditanyakan kan status imunisasi tetanusnya. Kalau nggak tahu sama sekali ya berarti dianggap T0 gitu ya. Nah, kalau dia disuntik pertama kali itu T1. Kemudian jarak antara T1 dengan T2 itu 1 bulan. Ya, 1 bulan setelah T1 ke T2, kemudian dari T2 ke T3 itu jaraknya 1/2 tahun, 6 bulan setelah T2 ini ya. Kemudian dari T3 ke T4 itu 1 tahun, T4 ke T5 itu 1 tahun. Oke, jadi harusnya kalau misalnya tetanus itu lengkapnya sampai T5. Nah, kenapa harus T5? Karena ini berpengaruh terhadap perlindungannya. Jadi kalau misalnya dia cuman T0 itu belum bisa melindungi sampai tahunan. T1 kalau T1 belum sampai, kalau T2 sudah melindungi 5 tahun, kalau T3 10 tahun, T4 20 tahun kalau nggak salah ya. Kemudian T5 itu 25 sampai seumur hidup. Jadi kalau misalnya orang sudah T5 harapannya dia sudah, terlindungi seumur hidup gitu ya. Nah tapi kalau bayi sudah imunisasi dasar yang 3 kali pentabio itu sudah status imunisasinya T2 sudah nih. Nah kemudian EPV mulai diberikan secara nasional pada tahun 2016. Nah sekarang ditambah ya IPV itu pada bulan keempat dengan OPV. OPV-nya tetap diberikan secara oral. Kemudian pada kondisi tertentu semua jenis vaksin kecuali HB0 dapat diberikan selama bayi berusia sebelum bayi berusia 1 tahun. Oke, kalau HB0 itu tadi 7 hari ya. Kemudian imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan kegiatan yang bertujuan menjamin terjaganya tingkat imunitas pada anak. Ya kan? Itu pada anak usia sekolah, wanita subur, dan ibu hamil. Oke, ibu hamil ya. Kemudian melindungi gejala penyakit. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini imunisasi lanjutan pada baduta. Jadi diberikan pada usia 18 bulan ya. 18 bulan apa yang diberikan pentabio atau tadi DPT, HB, HIB gitu ya. 5 penyakit. Difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan hemafilus influenza B. Nah, interval minimal setelah imunisasi dasar adalah 12 bulan dari DPT, HB, HIB3. Nah, ya tadi kan harusnya DPT, HB, HIB3 itu pada usia 4 bulan. Jadi 4 tambah 12, 16 ya. Jadi 16 bulan sebenarnya sudah boleh. Tapi ini perlu diingat kalau misalnya ada orang yang terlambat imunisasinya, dia belum diberikan imunisasi pada usia 6 bulan gitu kan. Berarti DPT, HB, HIB-nya pada umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kan. Jadi 8 bulan ditambah 12 bulan, 20 bulan baru dia boleh diberikan DPT, HB, HIB. Ngerti kan ya? Jadi dia 12 bulan setelah DPT, HIB, HB3 gitu ya. Jadi tadi makanya kalau misalnya dia terlambat boleh masih catch up selama kurang dari 1 tahun umurnya gitu ya. Sesuaikan aja, yang penting intervalnya 1 bulan. Kemudian campak, oke.
Kemudian campak itu 6 bulan dari campak dosis pertama. Jadi kalau misalnya tadi 9 bulan, 6 tambah 9, 15 ya. Ya ini berarti 15 bulan paling cepat boleh diberikan campak lagi gitu ya. Kemudian pemberian imunisasi lanjutan pada baduta dan campak dapat diberikan rentang 18 sampai 24 bulan. Nah, jadi eh, DPT dan campak dapat diberikan 18 sampai 24 bulan. Kemudian kalau dia diberikan DPT HB-HIB pada imunisasi dasar dan lanjutan, itu status imunisasi tetanusnya sudah T3. Artinya dia sudah terlindungi kira-kira sampai 10 tahun. Nah, jadi ini kan juga berpengaruh. Kalau sudah imunisasi minimal 3 kali, kemudian dia tertusuk benda asing gitu ya, tertusuk benda asing, kalau dia masih benda asingnya bersih, dia tidak perlu diberikan TT lagi, tetanus toksoid lagi selama dia masih kurang dari 10 tahun imunisasi terakhirnya gitu kan. Nah, nanti ingat nggak pembahasan itu tentang pemberian tetanus toksoid, ATS gitu ya. Masih ingat nggak? Ya nanti mungkin kita bahas di waktu yang lain. Oke, lanjut. Kalau misalnya dia sudah imunisasi lanjutan sudah T3 ya. Oke, lanjut. Nah, ini pada anak usia sekolah dasar. Jadi diberikannya pada bulan kalau kelas 1 itu Agustus November. Jadi campak itu Agustus, tetanus November. Oh gitu ya. Jadi campaknya Agustus, tetanus difterinya November. Kemudian kalau kelas 1 itu dikasihnya DT. Kalau DT ini berarti dosis difterinya lebih tinggi daripada tetanus ya. Kemudian kalau TD itu diberikan pada anak kelas 2 dan anak kelas 3 gitu ya. Kalau dia nggak naik kelas gimana? Ya sudah nanti yang kelas 1 diberikan TD ya, bukan DT. Misalnya kelas 1 nggak naik ke kelas 2 ya. Kemudian anak usia sekolah dasar yang telah lengkap imunisasi dasar, kemudian imunisasi lanjutan yang tadi 18 sampai 24 bulan, serta mendapat TD dan DT dan TD, ya kan DT dan TD 3 kali pada anak usia sekolah dasar dinyatakan T5. Nah, jadi harusnya dia dilindungi seumur hidup, terlindungi seumur hidup gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah ini yang kita bahas tadi ya, ternyata ada di sini. Jadi status imunisasinya T1, T2, T3, T4, T5, kemudian intervalnya. Jadi dari T1 ke T2 itu intervalnya 1 bulan. Nah, jadi itu kan tadi T2 itu diberikan 4 minggu setelah T1, ya kan? T1 ke T2 1 bulan. Kemudian T2 ke T3 setengah tahun, T3 ke T4 1 tahun, T4 ke T5 1 tahun. Masa perlindungannya tadi, oh maaf ya, berarti 3, 5, 10 lebih dari 25 ya. 3, 5, 10 lebih dari 25 tahun atau bisa sampai seumur hidup ya. Nah, sebelum imunisasi dilakukan penentuan status terlebih dahulu terutama pada saat pelayanan antenatal. Nah, jadi pemberian imunisasi TD tidak perlu diberikan apabila status T sudah mencapai T5 yang harus dibuktikan dengan buku kesehatan ibu dan anak, kohort dan atau rekam medis. Nah, jadi caten nggak perlu suntik tetanus kalau dia sudah suntik tadi yang imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, kemudian pada sekolah sebenarnya. Kemudian ada imunisasi tambahan. Oke, imunisasi tambahan ini merupakan yang tadi ya, kita baca definisi masing-masing ya sambil kita ingat-ingat ya. Yang pertama ada istilahnya backlog fighting. Backlog fighting ya, yaitu merupakan upaya aktif di tingkat puskesmas untuk melengkapi imunisasi dasar pada anak yang berusia di bawah 3 tahun ya. Keywordnya anak kurang dari 3 tahun. Kegiatan ini diprioritaskan untuk dilakukan di desa
yang selama 2 tahun berturut-turut tidak mencapai universal coverage immunization. Ya, itu ya, targetnya kan 80% tadi ya. Nah, jadi kalau dia tidak UC, UCE, UCI, UCI, nah apa ya, ya sudah, itu yang penting imunisasinya tidak, lengkap dalam 2 tahun berturut-turut, diberikan backlog fighting pada anak kurang dari 3 tahun. Oke, lanjut. Nah, yang kedua crash program. Crash program itu adalah kegiatan ini dilakukan di tingkat puskesmas yang ditunjukkan untuk wilayah yang memerlukan intervensi secara cepat untuk mencegah terjadinya KLB. Oke, crash program, crash program ini apa sih istilahnya? Kalau yang orang pertama kali dilihat terus suka tuh apa ya? Crash program, ya sudah, intinya itu. Jadi kalau misalnya crash program ini intervensi cepat untuk mencegah KLB gitu ya. Nah, kapan ini diberikan? Kriteria pemilihan daerah crash program adalah angka kematian bayi akibat PD3I tinggi. Oke, akibat kematian bayi akibat PD3I tinggi. Kemudian infrastruktur baik tenaga, sarana, dana kurang. Kemudian desa yang selama 3 tahun berturut-turut tidak mencapai universal coverage immunization. Nah, kalau misalnya 3 tahun berturut-turut tidak tercapai, UCI-nya, maka dilakukan crash program. Nah, crash program bisa dilakukan untuk satu atau lebih jenis imunisasi, misalnya campak atau campak terpadu dengan polio. Nah, ini crash program ya. Oke. Kemudian PIN. PIN itu Pekan Imunisasi Nasional merupakan kegiatan imunisasi massal yang dilaksanakan secara serentak di suatu negara dengan waktu singkat. Oke, jadi serentak seluruh negara dengan waktu singkat bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran suatu penyakit dan meningkatkan herd immunity. Misalnya polio, campak, imunisasi lainnya. Imunisasi yang diberikan pada PIN diberikan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Nah, kalau PIN ini jadi diberikan secara massal gitu ya, diberikan secara massal, tidak memandang lagi dia sudah imunisasi polio kah atau belum, gitu. Jadi untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan meningkatkan herd immunity. Jadi kan artinya imunitas kawanan gitu ya. Biar semua orang sudah, punya imunitas, nanti nggak ada lagi yang sakit gitu harapannya. Oke, itu berarti serentak secara massal. Kalau tadi kan backlog fighting itu tingkat puskesmas, crash program tingkat puskesmas, kalau PIN tingkat nasional. Kemudian catch up campaign atau kampanye catch up itu merupakan kegiatan imunisasi tambahan massal yang dilaksanakan serentak pada sasaran kelompok umur di wilayah tertentu dalam upaya memutuskan transmisi penularan agen, virus atau bakteri penyebab PD3I. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada awal pelaksanaan kebijakan pemberian imunisasi seperti pelaksanaan jadwal pemberian imunisasi baru. Oke, itu istilahnya catch up campaign ya. Jadi pada daerah tertentu, eh, misalnya pada vaksin baru gitu ya atau imunisasi yang baru. Oke, intinya kampanye lah ya, kampanye. Kemudian Supin, kalau Supin itu serupa dengan PIN tapi dilaksanakan di wilayah terbatas. Kalau PIN tadi tingkat nasional ya. Kemudian ada istilahnya ORI. Nah, immunization dalam penanggulangan KLB atau outbreak response immunization. Jadi ada istilahnya outbreak response immunization. Jadi misalnya ada polio yang awalnya tidak ada, kemudian ada polio di sana, nah dilakukan ORI gitu. MR kemarin ORI ya masuknya ya, outbreak response immunization ya kalau nggak salah ya. Kemudian pedoman pelaksanaan imunisasi dalam penanganan KLB disesuaikan dengan status epidemiologinya ya. Kalau misalnya nanti COVID didapatkan vaksinnya, ya ORI juga nanti. Kemudian imunisasi khusus. Nah, imunisasi khusus ini yang
imunisasi meningitis pneumokokus, ya ini yang pada haji ya biasanya ya. Ini apa, penyakit akut radang serabut otak yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis. Oh, jadi bakterinya Neisseria meningitidis. Kemudian kesakitan salah satu penyebab kematian di seluruh dunia. Pencegahan dapat dilakukan dengan imunisasi dan profilaksis untuk orang-orang yang kontak dengan penderita meningitis dan karier. Kemudian imunisasi meningitis meningokokus diberikan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke negara endemis meningitis dan belum mendapat imunisasi meningitis atau sudah habis masa berlaku 2 tahun. Oh, jadi masa berlaku meningitis meningokokus ini 2 tahun ya. Pemberian imunisasi meningitis meningokokus diberikan minimal 30 hari sebelum keberangkatan. Oh, jadi kalau mau naik haji 30 hari dulu ya. Setelah divaksin orang tersebut diberi ECP ICV yang mencantumkan tanggal pemberian imunisasi. Apa tuh? ICV itu apa ya? V-nya vaksin. Apa nih? Yang sudah pernah haji atau umroh itu apa ya? Card. C-nya card enggak? Sertifikat. Oh ya, International Certificate of Vaccine gitu ya. Sertifikat vaksin internasional. Ya, kayaknya kalau nggak salah benar. Oke. Kemudian bila imunisasi diberikan kurang dari 14 hari sejak keberangkatan ke negara yang endemis meningitis atau ditemukan adanya kontraindikasi terhadap vaksin meningitis, maka harus diberikan profilaksis dengan antimikroba yang sensitif terhadap Neisseria meningitidis. Oke, nanti dikasih obat gitu ya kalau kurang dari 14 hari. Bagi yang datang atau melewati negara terjangkit meningitis harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin ya tadi ya. Kemudian yang masih berlaku sebagai bukti bahwa mereka telah mendapat imunisasi meningitis. Tadi ya, masa berlakunya 2 tahun berarti. Kemudian yellow fever atau demam kuning ini penyakit virus akut yang masa inkubasinya 3 sampai 6 hari ya, disebabkan oleh virus demam kuning genus Flavivirus, familinya Flaviviridae, vektor perantaranya Aedes aegypti. Oh, kayak DBD ya. Ikterus sedang kadang ditemukan pada awal penyakit. Oke, kemudian setelah remisi, ya. Oke, kemudian yang ketiga imunisasi rabies. Nah, ini diberikan eh, pada orang-orang yang digigit anjing ya. Anjing gila atau dikenal dengan nama rabies merupakan suatu penyakit akut pada sistem saraf pusat ya, yang disebabkan oleh bisa anjing, kucing, kera gitu ya, anjing, kucing, kera. Oke, kemudian vaksinnya diberikan seluruh kasus gigitan penurunan rabies yang berindikasi sehingga kemungkinan kematian akibat rabies dapat dicegah. Oke, kemudian imunisasi tambahan khusus juga polio ya. Polio dapat penyakit lumpuh layu, oke, disebabkan virus polio. Kemudian pencegahan pada orang-orang yang kontak dengan penderita polio. Kemudian imunisasi polio diberikan pada orang yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Nah, yang akan melakukan perjalanan ke negara endemis. Oke. Jadi, nah betul ya. Jadi imunisasi diberikan 14 hari sebelum keberangkatan dan dicatat dalam sertifikat vaksin ya. International Certificate of Vaccination ya. Kemudian imunisasi pilihan. Nah, ini pilihan ya. Imunisasi lain yang tidak termasuk dalam imunisasi program namun dapat diberikan pada bayi, anak dewasa ya. Sampai bayi pun juga bisa diberikan, contohnya rotavirus ya. Kemudian beban penyakit, ITAGI mempertimbangkan faktor-faktor ini apa ya? Beban penyakit, cost efektif, kesinambungan pembiayaan. Oke, lanjut. Nah, apa aja imunisasinya? Itu imunisasinya measles, mumps, rubella. Nah, ini juga karena dia vaksin kering, yaitu virus hidup ya, maka disimpannya harus di yang dingin, yaitu 2 sampai -80 ya. 2 sampai 8, oh ya. 2 sampai 8 derajat Celcius, kirain 80. Ya, 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi
vaksin harus digunakan dalam waktu 1 jam setelah dicampur pelarut, ya. Kemudian vaksin MMR harus diberikan sekalipun ada riwayat infeksi campak, gondongan, atau rubella. Jadi kalau misalnya dia sudah terkena, ya tetap diberikan. Kemudian anak lebih dari 1 tahun yang berada di daycare center, family daycare center, dan playgroup. Nah, bisa diberikan mumps, measles, rubella ya, MMR itu ya. Kemudian kontraindikasinya anak dengan penyakit keganasan yang tidak diobati atau dengan gangguan imunitas, ya. Kemudian anak dengan alergi berat, pemberian MRR harus ditunda pada anak dengan demam akut, ya. Anak yang dengan vaksin. Oke, lanjut. Ya, wanita hamil tidak dianjurkan mendapatkan MMR dan dianjurkan untuk tidak hamil selama 3 bulan setelah suntikan MMR ya, soalnya berbahaya kan rubellanya. Kemudian defisiensi imun atau misalnya HIV ya, tetap kayak dosisnya 0,5 mili intramuskular atau subkutan dalam ya. Kayak jadwal diberikannya 12 sampai 18 bulan. Kayak pada populasi yang insiden penyakit campak dini yang tinggi, MMR dapat diberikan pada usia 9 bulan. Nah, jadi bisa diberikan 9 bulan bersama campak gitu ya, campak rubella.